sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau kupandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya.
Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu di minggu pertama di bulan yang baru. Kita bersyukur 1 bulan lagi sudah kita lalui di dalam anugerah Tuhan. Saya berharap kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Mari kita coba bermain sejenak. Di dalam gambar yang akan ditampilkan berikut ini, coba Bapak Ibu Saudara mencari tokoh ini. Coba dihafalkan dulu ya karakter yang satu ini. Teman kita yang kurus, tinggi, berkacamata ini namanya Waldo. Waldo ini suka jalan-jalan. Dan biasanya dia sangat suka pada tempat-tempat yang ramai. Karena ini masih musim panas, saya tampilkan adegan Waldo sedang jalan-jalan ke pantai. Nah, coba saudara mencari Waldo di tengah kerumunan orang banyak ini. Saya beri waktu 20 detik. Bagaimana saudara? Sudah ketemu? Nah, ini dia Waldo. Ternyata ada di sini. Lumayan ya saudara, kita bisa refreshing sejenak meski di rumah saja. Dari permainan tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Mungkin ada yang merasa tidak peduli. Waduh Kak, orangnya banyak banget. Males lah liatin satu-satu. Atau mungkin ada yang merasa terbatas. Kaulin, mata saya ini udah gak seberapa melihat. Agak kabur, apalagi gambarnya kecil-kecil. Atau mungkin saudara merasa waktunya terlalu cepat, hanya 20 detik. Baru juga lihat, udah selesai. Tapi saya yakin, beberapa orang pasti benar-benar mengarahkan pandangan saudara, mencoba fokus, dan akhirnya menemukan Waldo. Nanti boleh juga ya WA saya, siapa saja yang bisa sudah menemukan Waldo. Seperti tadi, kita mengarahkan pandangan kita dan fokus mencari Waldo. Demikian juga dalam kehidupan ini. Kita punya kecenderungan mengarahkan pandangan kita pada hal-hal tertentu. Kadang kita mengarahkan hati kita, yaitu yang mewakili seluruh keberadaan kita, bukan kepada Tuhan. Sebagai manusia berdosa, kecenderungan kita adalah mengarahkan hati kepada 2 KDS ini. Supaya gampang saya beri singkatan KDS ya. KDS yang pertama adalah kepentingan diri sendiri. Dalam arti, kita tidak terlalu peduli pada keberadaan orang lain. Kita lebih mempedulikan kebutuhan kita lebih daripada kepentingan orang lain di sekitar kita. Atau mungkin kita sudah peduli pada orang lain. Namun hati kita terarah pada KDS yang kedua, yaitu kekuatan diri sendiri. Sehingga yang kita lihat akhirnya hanya keterbatasan sumber daya kita untuk menolong orang lain. Inilah yang terjadi di dalam bacaan kita hari ini. Para murid tidak mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus, tetapi kedua KDS tadi pada saat mereka menghadapi krisis sore hari itu. Saya membayangkan para murid bergelombol dan berdiskusi sementara Yesus sedang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yakobus mungkin berkata begini, "Duh, orang-orang banyak ini ganggu banget deh. Padahal kita tuh diajak guru ke tempat yang terpencil ini karena kita butuh retret sejenak. Kita baru saja pulang habis diutus melayani ke kota-kota lain. Kan kita mau cerita-cerita sama guru, sama Tuhan Yesus. Tapi rabi kita itu selalu saja memperhatikan orang lain." Petrus lalu menanggapi juga, "Ini kayaknya udah sore banget ya. Sebentar lagi mungkin waktu makan malam. Tapi kok kayaknya guru belum selesai juga menyembuhkan orang-orang ini. Terus gimana kalau nanti mereka kelaparan? Gak mungkin juga kan kita panggil ojol buat antar makanan ke sini."
Andreas yang biasanya pendiam, kini ikut bicara. Tadi sih aku lihat ada satu anak bawa 5 roti kecil dan 2 ikan yang dikeringkan. Kalau dipikir-pikir, ya mana mungkin ya bisa cukup untuk orang sebanyak ini. Tadi aku sih sempat ngitung-ngitung, kira-kira ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk istri dan anak mereka. Ya kurang lebih 15.000 orang lah. Itu kan ibaratnya 15 kali undangan pernikahan yang isinya 1.000 orang. Berarti butuh 15 perusahaan catering kalau mau mencukupi kebutuhan makan mereka semua ini. Filipus kemudian mengakhiri dengan tegas, Sudah, yaudah kita minta Rabi menyuruh mereka semua pulang aja, biar kita gak kerepotan. Betapa terkejutnya para murid ketika Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Mungkin pikiran para murid langsung panik. Hati mereka begitu terpaku pada jumlah orang yang banyak. Kerepotan yang akan mereka hadapi. Dan makanan yang tidak cukup. Mereka seolah-olah lupa siapa yang sedang berada bersama dengan mereka. Yaitu Yesus. Allah yang peduli dan berbelas kasihan kepada kebutuhan semua orang. Mereka juga seolah tidak sadar bahwa guru mereka adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melipat gandakan segala sesuatu yang terbatas. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita pun seperti para murid, terpaku pada apa yang nampak di depan mata. Terpaku pada perhitungan ekonomi kita, perhitungan praktis kita. Hati kita terarah kepada kepentingan kita sendiri. Buat aku aja gak cukup, mau nolong orang lain lagi. Mereka harusnya usaha masing-masing dong. Aku aja berjuang biar bisa cukup. Atau mungkin hati kita punya belas kasihan. Namun kita mentok pada perhitungan sumber daya kita. Ya mau sih sebenarnya berbagi, kasihan mereka. Apalagi lagi COVID begini ya, keadaan ekonomi tuh kacau. Tapi kalau cuma segini, ya apa cukup ya? Apa gak kurang? Kalau cuma 1 kali saya bantu, apa manfaatnya? Sama aja bohong dong. Nanti besok mereka butuh lagi, aku udah gak punya lagi untuk ngasih mereka. Kita hanya ingat 2 KDS itu. Kepentingan diri sendiri dan kekuatan diri sendiri. Karena itu saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus yang peduli kepada kepentingan semua orang dan punya kuasa untuk melipat gandakan segala keterbatasan kita, mencukupi kebutuhan kita dan orang lain. Kuncinya ada di ayat 18. Bawalah semuanya itu kepadanya. Kalau kita belum cukup peduli, mari kita mohon dalam doa supaya Tuhan memberi kita hati yang penuh belas kasihan. Atau kalau kita merasa Tuhan sudah menggerakkan hati kita untuk menolong seseorang, mari kita mohon agar Tuhan melipat gandakan keterbatasan kita. Maka dengan cara yang ajaib, Tuhan itu bisa memenuhi kebutuhan orang lain dan kebutuhan kita. Ingat, pada saat kita memberi, itu bukan hanya materi yang kita berikan, tapi kita juga sedang menabur kasih. Kasih yang sudah kita terima dengan begitu berlimpah dari Tuhan sendiri. Selamat mengarahkan hati kepada Tuhan. Selamat berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terus berbagi kasih. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.